Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sahabat Geraha yang dicintai Allah, sampailah kita pada momen menjelang akhir Ramadan ini. Sudah sepantasnya lah kita sebagai seorang muslim untuk bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Kita menghitung diri ini. Sudahkah kita ini menjadi pribadi yang lebih baik dengan latihan Ramadan di tahun ini? Kita lihat diri kita, apakah diri kita ini layak menjadi penghuni surga? Atau justru kita berbalik menjadi penghuni neraka? Kita lihat wajah kita, apakah wajah kita ini yang akan berseri-seri bercahaya atau yang akan hitam dan legam di api neraka? Kita lihat mata ini, apakah mata ini yang nanti mampu melihat Allah Jalla Jalaluh, atau justru mata ini yang terbakar dengan panasnya api neraka? Kita lihat mulut ini, apakah mulut ini yang akan diberikan minum dari telaga haud, telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau justru mulut ini yang akan dimakamkan, diberikan makan buah zakum? Astagfirullahalazim. Jamaah hadirin sahabat Geraha rahimahullah. Maka dari itulah kita berpikir, sejauh manakah persiapan kita untuk bisa jumpa dengan Allah? Tidak lain hanya dengan cara engkau taat kepada Allah, beribadah dengan sesungguh-sungguhnya iman, agar kelak engkau diberikan kecintaan oleh Allah. Jikalau Allah sudah jatuh cinta kepada seorang hamba karena amal solehnya, maka Allah akan berikan keistimewaan terhadap hamba Allah ini. Yang pertama, Allah akan berikan kemudahan dia untuk belajar tentang hal agama. Yufaqihu fiddin. Ditemukan dia dengan guru-guru, ditemukan dia dengan ustadz, agar supaya dia lebih faham. Disediakan oleh Allah, dipertemukan dengan keadaan terbaiknya. Yang kedua, setelah sampainya ilmu tersebut kepada diri seorang muslim, maka Allah naikkan level yang kedua. Perlahan dia mulai akan meninggalkan perkara dunia yang tidak bermanfaat terhadap perkara akhiratnya. Masya Allah, kita boleh mengejar dunia, kita boleh menggapai dunia, tapi dunia yang senantiasa mendatangkan manfaat untuk akhirat. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, akan ada satu penyakit kelak kepada umatku, yaitu wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia sehingga dia takut dengan kematian. Tapi hamba Allah yang didatangkan cinta Allah ini, diberikan dia kemudahan untuk memahami agama, sekaligus juga diberikan rasa benci terhadap dunia yang tidak mendatangkan manfaat terhadap akhiratnya. Dan yang ketiga, dia akan diistiqomahkan untuk cinta dengan beribadah, dengan ibadah yang istiqomah. Sampai Allah katakan dalam firman-Nya, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Ketika kecintaan terhadap ibadah, maka Allah datangkan, Allah turunkan karena keistiqomahan dia terhadap amal solehnya. Allah turunkan para malaikat yang berduyun-duyun menguatkan hatinya untuk senantiasa cinta dalam ibadah solehnya. Sebagai contoh, pada momentum tarawih ini kita banyak lihat, banyak orang yang sudah tua renta, fisik sudah tak lagi kuat, tapi begitu cinta terhadap amalan-amalan kecintaannya dalam sholatnya. Tapi kita yang masih muda,
yang memiliki kekuatan yang energik justru terkadang menjadi pribadi yang lemah. Tapi justru kenapa orang tua ini bisa begitu menikmati cinta dalam ibadahnya? Tidak lain karena ditemukan dia, dikuatkan dia oleh para malaikat. Maka oleh karena itu, bagaimana kita supaya bisa berada dalam level yang ketiga ini dengan istiqomah dalam beramal soleh? Yang pertama, engkau tanamkan dalam hatimu cinta karena Allah. Engkau lakukan apa yang engkau lakukan khusus kepada Allah, liwajhillah, cari muka ke Allah. Maka sungguh engkau akan diberikan kecintaan. Ketika kecintaan Allah datang kepadamu, ditanamkan dalam dirimu untuk memahami hal agama, ditanamkan dalam hatimu untuk benci terhadap perkara dunia yang tak mendatangkan terhadap akhirat. Lalu kemudian didatangkan keistiqomahan, para malaikat datang berduyun-duyun menguatkanmu dalam beribadah, dalam kesolehanmu. Mudah-mudahan sahabat Geraha bisa mengambil iktibar kebaikan dari apa yang saya sampaikan. Dengan apapun yang kita lakukan, senantiasa semua mengharap atas ridho Allah. Raditu billahi robba. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat Geraha. Insya Allah kita akan bertemu kembali di momentum terbaik berikutnya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.